terkait dengan aset kripto gitu kan. Kemudian ada perdagangan unit karbon, kemudian juga adanya juga eh, penerbitan dari aset kripto dengan liabilitas ya. Dan yang terakhir yang dicatatkan di sini juga adalah terkait dengan adanya ruang lingkup baru pada aktivitas real estate ya, di mana nanti eh, kegiatan pengelolaan kawasan ekonomi khusus, pengelolaan kawasan industri itu dipisahkan, kemudian adanya pemecahan di kode 6811 ya, itu akan pecah menjadi beberapa tempat gitu ya, beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah persewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri. Jadi ini aktivitas yang baru tertera di KPI 2025 seperti itu. Nah, ini sebenarnya secara konsep ini perubahan-perubahan yang nanti juga menyangkut juga di tabel relasi di mana ada konsep perubahan itu one to one, artinya kode itu tidak berubah, konsep dari kode itu tidak berubah, jadi satu ya. Nah, itu bisa kodenya sama tetap atau bisa kodenya berbeda seperti itu. Tapi secara konsep aktivitas itu masih dalam satu kelompok. Itu adalah one to one. Kemudian adalah konsep berikutnya adalah one to many. Jika dalam satu kelompok KBRI 2020 itu ternyata dipecah menjadi beberapa kelompok KBRI di 2025. Jadi ini adalah konsepnya adalah pecahan ya, pecah kode gitu. Jadi berdasarkan eh, beberapa referensi atau tergantung juga dengan kewenangan kementerian lembaga, tetapi tetap mengikuti struktur IC. Nah, ada juga pengembangan yang namanya main to one, yaitu artinya beberapa KBRI di 2020 itu yang diefisiensikan secara kode karena mungkin di lapangan lebih efektif kalau hanya dalam satu kode gitu ya, tetapi tetap mengacu pada eh, referensi yang ada. Jadi tidak bisa beberapa kode dalam dalam beberapa kategori katakanlah atau beberapa eh, golongan di atasnya itu dijadikan satu. Itu tidak mungkin, tapi yang bisa itu adalah jika dia berada dalam satu kelompok. Jadi dia tetap konsep homogenitas itu kita lakukan, kita pegang seperti itu. Nah, ini mungkin contoh dari one to one, tetapi dia berubah kode ya. Jadi dia konsepnya itu adalah, contohnya itu adalah KBRI 19211, itu industri bahan bakar dan dari pemurnian dan penghilangan minyak bumi, itu sebenarnya secara konsep dia aktivitasnya sama. Di KBRI 2020 hanya eh, kita melakukan proses recording, itu kodenya berubah menjadi 19201 seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini adalah contoh dari pemecahan dari one to many. Itu di kode 19291 industri produk dari hasil kilang minyak bumi itu di KBRI 2025 kita pecah menjadi tiga KBRI, yaitu menjadi 19205 menjadi industri briket, 19206 menjadi industri produk dari pencampuran hasil kilang bumi, dan dan 19209. Jadi berarti ini adalah one to many, jadi dari satu kode menjadi beberapa kode. Kalau kasus ini menjadi tiga kode. Kemudian untuk many to one, ya, ini adalah dari beberapa kode itu ada di kategori pertanian ya. Kode 07 01721 01721 sampai 01729 yang tadinya ada 6 kode yang berbeda, itu di KBRI 2020 dijadikan menjadi satu kode, yaitu di 01498, yaitu judulnya menjadi penangkapan satwa liar. Jadi dulu berpikir mengatakan bahwa pada proses penangkapan itu sebenarnya bisa saja melakukan proses dia menangkap primata, mamalia, reptil, burung, dan insekta gitu. Jadi eh, apa eh, pelaku usaha itu kalau dengan KBRI 2020 jika dia melakukan proses penangkapan semua binatang ini, dia harus memiliki 6 kode nih. Jadi dia harus memiliki kode primata untuk menangkap primata, untuk menangkap reptil dia harus kode-kode 7023. Tapi dengan penggabungan di KBRI 2025 itu akan lebih memudahkan pelaku usaha. Jadi dia dengan kode ini dia akan dapat melakukan proses
penangkapan di baik primata, mamalia, reptil sampai dengan tumbuhan atau satwa liar lain. Itu efisiensi dari pengompokan. Nah, ini juga kami sampaikan untuk implementasi dari KBRI 2025 ini juga sudah dibuat namanya surat edaran bersama tiga instansi pemerintah ya atau SEB tentang implementasi penyesuaian KBRI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi diharapkan dengan SEB ini dapat memudahkan ya dan menjaga apa ya secara konsep KB 2000 ini dapat berjalan dengan baik gitu secara baik secara hukum maupun secara sistem seperti itu Bapak Ibu. Ini juga poin-poin penting dari SEB. Jadi pada prinsipnya ketika KBRI 2025 ini berlaku, perizinan yang lama yang orang sudah melakukan proses perizinan itu masih tetap berlaku seperti itu ya Bu. Kemudian eh, pelaku usaha hanya melakukan proses perubahan jika memang terjadi perubahan substansi pada aktivitasnya. Jadi kalau aktivitasnya tidak berubah, itu dia akan melakukan proses yang tadi penyesuaian secara numerik karena dia secara konsep, secara prinsip tidak melakukan proses perubahan kegiatan gitu. Hanya karena KBR yang berubah saja, maka akan kita sesuaikan dengan namanya tabel korespondensi. Nah, secara implementasi di surat itu kan paling lambat tanggal 18 Juni ya, tetapi ternyata menurut informasi di OSSS itu terimplementasi sejak tanggal 15 Juni, jadi 3 hari lebih cepat dari eh, tanggal yang ada di surat apa perubahan dari KBRI 2025. Dan mungkin beberapa transisi yang harus berjalan ya dari beberapa kementerian lembaga yang sudah menggunakan KBRI 2020 itu diharapkan juga melakukan proses penyelesaian dengan KBRI 2025-nya. Kemudian nanti mekanisme penyesuaiannya nanti mengacu pada tabel konversi yang sudah BPS buat sebagai dasar penyesuaiannya. Ya, ini next aja. Nah, ini mungkin kita gambaran perubahan KBLI pada eh, sektor di ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat perubahan ini ada di kategori N ya, seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya ada dua unsur yang di kotak merah ini, Bu, Bapak Ibu. Jadi ada restrukturasi kode pada golongan 7810 yaitu terkait dengan aktivitas penempatan tenaga kerja ya dengan memecah kelompok tersendiri untuk penempatan awak kapal dan pengerjaan penempatan tenaga kerja dalam negeri untuk usaha dan untuk rumah tangga itu dipisah. Kemudian juga ini memindahkan cakupan pada kegiatan pelatihan kerja pada golongan 78 itu kita kembalikan ke kategori G pendidikan karena pada konsep prinsipnya pelatihan pendidikan itu ada ranahnya adalah masih cakup dalam sektor pendidikan. Maka pada saat kemarin kita mengusulkan apa mengidentifikasi bahwa ini harus tetap dikembalikan ke kamarnya itu di sektor pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lihat ISIP revisi 4 dan ISIP revisi 5 di KBRI 7810 secara konsep ini sama ya. Hanya ada dua yang kita tangkap itu ada dua tambahan. Itu pertama adalah adanya tambahan terkait dengan aktivitas teleskop yang di 2002 ISIC revisi 4 itu tidak ada, di ISIC revisi 5 itu ditambahkan. Kemudian untuk ISIC revisi 4 exclude dari atau aktivitas-aktivitas yang tidak dicakup pada 7810 itu hanya dijelaskan hanya satu aktivitas, tetapi pada ISIC revisi 5 itu dijelaskan ada sekitar 3 aktivitas. Jadi ada penegasan cakupan. Jadi yang dulunya mungkin agak ini kemudian ditegaskan kembali di 7 jadi ISIC revisi 5 ya. Jadi kalau ini hanya yang exclude-nya adalah di kelompok 7490, tapi pada penegasannya untuk 78 ISIC revisi 5 itu ada kegiatan invoicing service dan agency providing babysitter itu
bukan di 7810 tetapi ada di 7820 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ini dari KBLI 2020 itu kan ada terbagi empat ya, artinya 78101 untuk penyaksian dan pendapatan tenaga kerja, kemudian yang duanya adalah pekerja dalam negeri, yang keduanya adalah untuk luar negeri, kemudian yang ketiganya adalah aktivitas pekerja rumah tangga, kemudian yang 78104-nya itu adalah aktivitas penempatan kerja dari job portal. Nah, kalau kita lihat di 78110 ini di IC Creative, di KBLI 2020 itu kita tidak mengeluarkan kode 9. Nah, eh, ini ada identifikasi karena di 4 digit itu ada beberapa deskripsi yang ternyata tidak muncul di 1 sampai 4. Sehingga waktu itu ada kebingungan jika ketika ditanya ini masuknya di mana ya? Di satu enggak, dua enggak, tiga empat gitu, sampai 4 gitu. Nah, sehingga pada proses penyusunan di KBI 2025 kita menyediakan 78109 itu adalah untuk menampung aktivitas-aktivitas yang dulunya meragukan atau yang dulunya tidak ada kamarnya di KBRI 2020 itu kita tempatkan di 78109. Nah, kemudian pada prosesnya ketika pada pembahasan muncullah ada beberapa aktivitas yang ingin dikeluarkan ya, mempunyai aktivitas tersendiri seperti itu ya. Nah, makanya untuk di KBRI 2020 ini kita memecah yang dulunya dalam negeri, tenaga kerja dalam negeri itu adalah tenaga kerjanya akan menjadi dua, yaitu pertama adalah untuk usaha di 78101 dan untuk rumah tangga di 78103 ya. Nah, untuk luar negeri kita tetap di 78102. Jadi kalau luar negeri itu tidak melihat untuk usaha ataupun rumah tangga itu satu tempat, tetapi untuk yang dalam negeri itu kita pisahkan menjadi 78101 dan 7805. Nah, kemudian kenapa 78104 untuk penempatan awak kerja ini pula sendiri? Eh, karena sebenarnya 78 penempatan awak tenaga kerja itu di KBRI 2020 itu kan muncul di dua kelas ya. Untuk penempatan dalam negeri ada di 701 dan untuk penempatan luar negeri ada di 7102. Nah, itu berdasarkan pembahasan dan usulan-usulan di Kementerian ini agar disatukan. Jadi aktivitas baik penempatan awak kapal dalam negeri ataupun luar negeri itu kita keluarkan dari 7101 dan 7102, kemudian kita satukan di 78104. Jadi aktivitas penempatan awak kerja. Jadi eh, artinya suatu usaha ini baik nanti hanya penempatan awak kerja dalam negeri ataupun luar negeri atau dia melakukan proses kedua-duanya. Jadi aktivitasnya penempatan dalam negeri dan negeri itu bisa menggunakan kode yang satu yaitu 78104 seperti itu. Nah, kemudian untuk 782 dan 7783 di KBRI 2020 atau di IC Revisi 4 itu pada IC Revisi 5 itu digabung. Jadi Bapak Ibu, jadi proses ini, penggabungan ini karena memang referensi internasional juga digabung untuk 78200 dan 78300 ya. Jadi di IC Revisi 5 itu menjadi aktivitas penyediaan tenaga kerja sementara dan penyediaan sumber daya manusia lainnya. Ini kita tidak melakukan proses pemecahan atau segala macam, tetapi penggabungan. Jadi sebenarnya secara konsep internasionalnya 782 dan 783 bergabung menjadi 782. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ini adalah yang terkait dengan pelatihan kerja. Jadi kalau Bapak Ibu pahami 783 ini 784 ini adalah proses pembahasan di 2020 dan ini adalah bukan kode internasional. Jadi 784 itu adalah uh, kode pemecahan hasil pembahasan. Jadi waktu itu ada permintaan terkait dengan aktivitas pelatihan kerja.
waktu itu cukup alat ya pembahasannya. Akhirnya waktu itu kami menerima masuk di kita melakukan proses pemecahan di 78 ini Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita melihat ada reversi baru, kemudian ada pembahasan baru, dan tim sudah menyatakan bahwa aktivitas 784 ini tidak masuk pada aktivitas ketenagakerjaan gitu ya. Karena proses-proses bisnis awalnya dia adalah sehomogen di jasa pendidikan karena pelatihan itu adalah mentransfer suatu apa ilmu ya. Nah, seperti itu makanya ini kita kembalikan ke ke kelompoknya tersendiri yaitu di kategori pendidikan. Untuk tiga digitnya kami taruh di 8553 bukan di 85 seperti itu ya. Karena catatan ini juga dari jasa pendidikan. Jadi kami mengambil dari konsep eh, klasifikasi eh, komunitas. Komunitas itu CPC itu Central Product Classification itu ada namanya jasa pendidikan atau jasa pelatihan. Itu secara internasional jasa pelatihan itu adalah outputnya dari jasa pendidikan, bukan outputnya dari jasa ketenagakerjaan. Makanya dengan berdasarkan ini penguat ini juga akhirnya kami memutuskan bahwa 784 itu memang harus dikembalikan ke kategori pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu terkait dengan kode 784 seperti itu. Nah, ini adalah selintas bahwa judul dan deskripsi dari 78101 sampai 78109. Ya, seperti yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa kegiatan agensi casting dan pencarian bakat itu di KBRI 2020 itu tidak tertera di 5 digit, tetapi ada di 4 digit ya. Maka untuk itu pada proses KB 2025, maka aktivitas yang dulunya ada di 4 digit tapi tidak ada di 5 digit, kami letakkan di 5 digit 78109. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sekilas saja pemaparan KBRI ya. Jadi dari untuk kegiatan statistik sudah jelas pada saat ini kami KBRI 2025 itu sudah dimanfaatkan pada proses bisnis pendataan sensus ekonomi ya, kemudian juga pada pembaharuan bisnis register atau kegiatan-kegiatan lain itu sudah implementasi di kegiatan kerjaan di Sakernas itu sudah melakukan proses penggunaan dari klasifikasi KBRI 2025 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian juga pada prosesnya untuk KBLI kita juga melakukan eh, dengan AI ya. Jadi kita melakukan proses namanya pengkodian klasifikasi dengan bantuan AI untuk membantu teman-teman petugas seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk kementerian dan lembaga ini mungkin contohnya ini ada tiga ya untuk Bank Indonesia mereka melakukan proses pengklasifikasian di sektor ekonomi pada laporan keuangan itu pada LBU, laporan Bank Umum Terintegrasi, itu juga menggunakan kode KBRI. Kemudian untuk OJK pada mengidentifikasikan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan ya, itu juga menggunakan KBRI. Kemudian Kementerian Perindustrian pada sistem informasi industri nasional, SIINAS-nya juga mengimplementasikan kode KBRI. Uh, ini beberapa pemanfaatan lain juga KBR itu juga digunakan ketika kementerian lembaga itu menyusun apa cakupan-cakupan dari kegiatannya. Jadi untuk melihat eh, apa kinerja atau melihat eh, kontribusi eh, kegiatan ekonominya di PDB nasional seperti apa gitu ya dapat beberapa kementerian itu membuat namanya cakupan seperti untuk ekonomi kreatif, kemudian ada cakupan pariwisata, cakupan kemaritiman dan cakupan ekonomi syariah ini juga disusun antara BPS dengan kementerian terkait seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin beberapa alat bantu ya yang digunakan, yang sudah disiapkan ya baik oleh di tim BPS ya,
ada namanya webnya, yaitu dengan HTTP klasifikasi, kemudian juga ada lewat si baku mobile, eh, baik di Android atau iOS. Coba mungkin kalau Bapak Ibu ini lahir ini memang ada apa kendala di server ya, kayaknya ada perpindahan database ke server itu, jadi kayaknya beberapa alamat ini belum dapat diakses seperti Bapak Ibu ya, tetapi pada dasarnya ini yang sudah kami buat untuk membantu baik pelaku usaha atau masyarakat atau mahasiswa dan ini atau peneliti pada proses pencarian terkait dengan KBRI. Jadi nanti di situ ada KBRI 2015 sampai 2025 kalau salah. Jadi ada beberapa KBRI yang sudah yang lalu pun itu masih ada di sistem ini seperti itu. Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin salah satu juga yang ingin kami sampaikan pada saat ini dari bulan Juni ya, 15 Juni nanti sampai 31 Agustus Indonesia, khususnya ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, kami sedang melakukan proses pendataan sensus ekonomi di tahun 2025. Sensus ini bukan milik BPS, tapi milik Indonesia, maka kami berharap Bapak Ibu dapat mendukung kegiatan ini agar mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Dengan ini kami sampaikan terima kasih. Kami tutup paparan terkait dengan klasifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Direktur, ya, monggo silakan Bu Direktur. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pencerahannya. Mungkin ada sedikit mohon klarifikasi lebih lanjut dari Pak Yudi. Karena kebingungan kita nih Pak Yudi, dan kemudian juga implementasi di lapangan kita agak sedikit kacau terkait dengan KBLI ini. Yang pertama, menurut pendapat saya ya Pak Yudi, ini perubahan KBLI ini kemudian ada kaitannya ke lapangan. Menurut pendapat saya ini sepertinya ada benturan konsepsi regulasi dan kebijakan antar kementerian. Nah, ini mungkin sekedar informasi saja bahwa yang kita sebut dengan penempatan tenaga kerja itu meliputi dari informasi pasar kerja. Dari informasi pasar kerja itu adalah penyediaan informasi lowongan pekerjaan, kemudian juga penyediaan informasi kualitas pencari kerja, kemudian juga proses job matching yang terjadi di dalam antara pencari kerja dan kemudian lowongan pekerjaan, pencocokan antara kualifikasi pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Itu pilar yang pertama di dalam penempatan. Kemudian pilar yang kedua yang kita sebut penyeluhan dan bimbingan jabatan. Nah, ketika suatu lembaga melakukan ini, yang pertama tadi IPK, kemudian yang kedua penyuluhan dan bimbingan jabatan, kemudian yang ketiga kita sebutnya lagi dengan perantaraan kerja, termasuk pameran kesempatan kerja yang job fair. Nah, itu kita melingkupi tiga pilar itu ketika suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta melakukan aktivitas itu, kita menyebutnya sebagai aktivitas atau layanan penempatan tenaga kerja. Nah, ini kami melihat tadi ada 78104 ya, yang kalau nggak salah ada job portal, itu penyediaan informasi lowongan kerja, dan kemudian 78109 penempatan tenaga kerja lainnya. Nah, ini seperti apa? Karena begini Pak Yudi, kita saja secara sesama kementerian sudah berbenturan konsepsi, regulasi, dan kebijakan. Jangan sampai pada saat masyarakat ingin mengakses KBLI ketika izin, dia kebingungan sendiri. Saya masuk yang mana? Saya harus ngambil KBLI yang mana? Nah, itu yang pertama, Pak Yudi, karena saya melihat ada seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tadi pemecahan KBLI, one to one to many, many to one. Nah,
Kebetulan kami itu ada di one to many. Saya melihat tadi karena konsepsi pemecahan KBLI karena berkorelasi dengan kewenangan KL. Nah, saya kebayang nanti suatu saat kementerian itu akan dibagi dan kemudian bergabung lagi seperti kita Kementerian Tenaga Kerja 3 kali bergabung dengan Kementerian Koperasi dan kemudian Transmigrasi kemudian pecah lagi dan lain sebagainya. Saya jadi kebayang ini KBLI akan berubah berkali-kali kalau kita menggunakan kebijakan one to many karena memang alasan one to many itu berkorelasi dengan kewenangan KL. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana BPS dan BKPN kemudian mengkategorikan itu masuk one to many, many to one gitu. Bagaimana melihatnya gitu? Karena kami di Kementerian Ketenagakerjaan ketika urusan terkait dengan penempatan hanya karena berkorelasi dengan kewenangan kementerian lain, walaupun sebenarnya di dalam regulasi yang ada kita sudah jadikan satu, itu kemudian untuk penempatan berubah, dipecah banyak. Di satu pihak pelatihan kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, sementara di kementerian lain juga terkait dengan pelatihan kerja banyak, malah dijadikan satu. Nah, pertanyaan saya, melihatnya dari mana nih? Membaginya satu, sama-sama kita di Kementerian Ketenagakerjaan, aktivitasnya satu dibagi berdasarkan kewenangan KL, yang satu digabungin, padahal di situ juga banyak kewenangan KL. Nah, itu Pak Yudi yang ketiga. Kemudian yang keempat mungkin ada beberapa typo ya. Tadi saya melihat terkait dengan judul KBLI aktivitas penempatan untuk rumah tangga sebagai pemberi kerja di dalam negeri. Nah, kalau saya masyarakat, saya jadi bingung ini masuk KBLI. Ini masuk KBLI apa ya? Aktivitas penempatan untuk rumah tangga sebagai pemberi kerja di dalam negeri. Itu satu. Kemudian yang kedua ada KBLI terkait dengan penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Ada penempatan tenaga kerja awak kapal. Ada yang ini. Nah, ini kan semuanya di dalam negeri ya. Nah, apa nggak sebaiknya kita mencarikan suatu nama yang pas sesuai dengan kewenangan supaya masyarakat ketika masuk itu dia paham, oh, oke, saya masuknya di KBLI ini karena kaitannya terkait dengan ini. Nah, mungkin itu saja Pak Yudi dari kami. Terima kasih. Mohon pencerahan Pak Yudi. Terima kasih. Baik, Bu Isna. Ya, oke. Mungkin terkait dengan beberapa concern ya Bu ya. Jadi pada prinsipnya Bu, eh, kami itu pengklasifikasian itu berdasarkan aktivitas Bu, Pak Mak ya. Jadi aktivitas yang sama itu biasa kami kelompokkan pada kelompok yang sama. Jadi eh, kalau pada dasarnya kalau kita lihat di KBLI 2020 eh, 20 itu kan terbagi 4 ya Bu ya. Ada penempatan dalam negeri, luar negeri, kemudian apa ya? Maaf, job portal dan penempatan, bentar Bu, saya cek dulu kalau di 2020 bentar. Pada KBRI 2020 itu ada ya maaf, eh, penempatan eh, kerja penempatan negara dalam negeri, luar negeri, ada penempatan pekerjaan rumah tangga, ya Bu. Nah, dan pendapatan kerja daring ya. Jadi, jadi sebenarnya pada prosesnya ini ada beberapa juga sebenarnya yang sebenarnya secara konsep ada yang berdasarkan lokasi gitu ya. Artinya sebenarnya dalam negeri itu berarti kan by location. Tapi juga ada penempatan berdasarkan istilahnya cara itu dengan cara daring gitu ya Bu ya. Kemudian ada juga pendapat kerjaan rumah tangga gitu di KB 2020-nya gitu Bu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya konsep yang pada penyempurnaan suatu klasifikasi itu sebenarnya ada beberapa pandangan Bu. Artinya ada yang akan kita pertahankan asal dia tidak melakukan eh, tidak menyalahi aturan dari klasifikasi awalnya pertama itu. Karena kan kalau kita lihat ini pecahnya di 5 JIT artinya ya kita harus sudah dari budget 4 JIT itu kan berarti aman gitu Ibu ya, tidak pada proses seperti itu.
Nah, tetapi di 5D itu kita lihat apakah ada yang berbenturan atau tidak. Sebenarnya konsep itu dasarnya itu pertama itu ya Bu ya. Nah, kemudian pertama itu kemudian juga kita juga melihat karena pada proses penyusunan klasifikasi juga kan kita melibatkan kementerian lembaga, artinya kita berharap KBLI yang nanti dihasilkan itu langsung implementasi gitu ya Bu ke di lapangan. Maka ini pada prosesnya sudah ada pembahasan Bu. Artinya yang dulunya kalau kita ibu melihat bahwa sekarang karena 78104 itu penempatan awak kapal gitu ya Bu ya gitu ya. Nah, awak kapal itu di KB 2020 itu kan dia terbagi di dua tempat Bu. Ada di 78101 dan ada di 7802. Jadi, pada prinsipnya, kalau kami melihat secara efektifnya, jika gini, jika ada satu perusahaan, dia melakukan proses penempatannya itu adalah untuk awak kapal itu dia melakukan proses untuk luar negeri dan dalam negeri, dia harus memiliki dua KBLI kan Bu. Jadi di 78101 dan 7802. Nah, dengan menggabungkan menjadi 78104, itu sudah lebih mengefisienkan dalam proses di lapangan. Artinya suatu perusahaan yang melakukan proses acara penempatan awak kapal tidak akan lagi melihat dia di dalam negeri atau luar negeri, dia hanya perlu memiliki satu kode saja. Tapi kalau dulu kita digabungkan di dua klasifikasi, artinya suatu perusahaan yang melakukan proses kedua aktivitas itu harus memiliki dua KBLI. Itu yang pertama untuk awak kapal. Nah, kemudian kalau untuk yang kemudian yang kalau kita lihat untuk di 2020 ini kita melihat eh, penempatan pekerja rumah tangga itu juga sebenarnya bertumpukan dengan apa dengan pekerja apa bisa dia ada tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri secara konsep ya Bu ya. Tetapi kemudian karena ini juga cukup signifikan penempatan kerja itu, maka di KBLI 2025 itu kita tidak melakukan proses penghapusan nih 78103, tetapi penekanan. Artinya untuk membedakan 78103 dan 781 itu apa gitu ya Bu. Karena kalau kita lihat sebenarnya penempatan rumah tangga itu kan umumnya mungkin di dalam negeri. Jadi sebenarnya eh, 78103 ini kayak menjadi apa ya? Kelompok yang apa sebenarnya ada bagian dari 7801 gitu Bu. Karena sama-sama penempatan tenaga kerja di dalam negeri ya. Makanya di KBRI 2025 itu kita pisahkan Bu. Dalam negeri itu satu adalah penempatan tenaga kerja di dalam negeri tapi untuk perusahaan, artinya bekerja pada lapangan usaha. Nah, tetapi untuk yang di 78103 yang akan berelasi dengan 78103 di KB 2020 ini adalah penempatan pekerja untuk rumah tangga. Nah, kenapa konsep kita memberikan kalimat pemberi kerja di dalam pemberi kerja, Bu? Ini adalah konsep untuk sebenarnya konsep ISIC yang digunakan eh, di kategori ya Bu ya. Jadi di konsep internasional Bu, jadi sebuah rumah tangga ketika dia mempekerjakan pekerja domestik ya itu diklaim sebagai suatu unit usaha Bu. Nah, istilah kami itu adalah rumah tangga sebagai pemberi kerja. Jadi katakanlah kalau Bu Isnani di rumah itu memiliki asisten rumah tangga, eh, kemudian Bu Istani juga memiliki driver pribadi. Ini memiliki pekerja-pekerja domestik apa pekerja-pekerja yang melakukan proses pekerjaan di rumah itu secara konsep internasional keluarga atau rumah tangga Bu Isna itu adalah suatu rumah tangga diklaim sebagai rumah tangga usaha Bu yang kita sebut yang tadi Ibu ini kenapa istilahnya sebagai rumah tangga sebagai pemberi kerja. Nah, usaha rumah tangga seperti itu akan dikelompokkan di kategori UU gitu kalau secara internasional. Nah, di sini kita menyatakan bahwa aktivitas penempatan tenaga kerja untuk rumah tangga artinya eh, orang-orang yang bekerja di rumah tangga Bu sebenarnya itu bahasanya bahasa eh, apa bahasa apanya ya no, seperti yang biasa kita pakai itu tapi kalau bahasa ISIC-nya itu rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Itu Bu. Jadi konsepnya sebenarnya 781 itu adalah sama dengan 78103 di KBRI 2020, hanya deskripsinya dipertegas menggunakan istilah ISIC. Itu Bu untuk yang pemecahan di 78110 ini. Nah, itu tadi Bu untuk 78109. Nah, yang untuk yang job job portal itu Bu, itu kita karena kalau job portal itu hanya akan menangkap usaha-usaha penempatan kerja yang menggunakan proses job portal saja Bu. Pada proses bisnisnya di lapangan bisa saja kegiatan ini tidak menggunakan job portal tapi menggunakan model lain. Nah, itu nanti akan di mana gitu kan. Nah, makanya di KBRI 2025 nanti melakukan proses apa ya pelebaran cakupan atau konsep itu sehingga selain aktivitas penempatan kerja dengan job portal, tapi dengan proses model yang lain itu bisa masuk sehingga tertulislah kalimat itu menjadi 78105 ini Bu, aktivitas penyediaan informasi lowongan kerja. Artinya nanti berelasi antara 78104 ini dengan 78105 gitu Bu. Tapi juga dia tidak hanya eh, apa tertutup untuk lewat job portal, tapi juga dengan model-model lain seperti itu Bu. Tapi di luar yang klasifikasi yang lain ya Bu ya. Nah, kemudian yang 78109 itu adalah sebenarnya seperti saya bilang Bu, ketika 4 digit, konsep 4 digit itu sudah diuraikan. Nah, tadi kan kita menguraikan dari kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5, itu sudah terurai. Nah, apakah ada pecahannya yang tidak belum diklasifikasikan kode kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5, itu kita taruh di kode 9 gitu. Nah, salah satunya adalah yang tadi Bu, deskripsi terkait dengan yang dulu di 2020 itu yang belum masuk deskripsinya 4 digitnya itu adalah terkait dengan apa casting agency, biro teatrikal itu di KBLI 2020 itu dia tidak ada di kode manapun. Itu miss gitu Bu. Nah, itu kita letakkan sekarang deskripsinya ada di 78109. Itu sih konsep pemecahan dulu ya. Artinya eh, klasifikasi ini sebenarnya kalau dari sisi IC kita dari sisi statistik Bu, kita hanya akan membagi berdasarkan aktivitas, homogenitas aktivitas seperti itu. Jadi, tetapi kita juga saat ini tidak bisa menutup data bahwa implementasi di lapangan harus sesuai dengan praktek bisnis yang ada Ibu ya. Makanya tadi ada beberapa yang sebenarnya tidak perlu dipecah sebenarnya. Karena katakanlah sebenarnya aktivitas penempatan tenaga kerja dengan tenaga kerja usaha dalam negeri itu bisa jadi satu Bu sebenarnya gitu loh. Sebenarnya itu gitu. Atau ya tadi penempatan tenaga kerja awak kapal juga sebenarnya dipisah aja gitu. Tapi nanti implementasinya suatu usaha jika ingin melakukan dua aktivitas dia harus memiliki dua KBRI. Itu kan tidak jadi efektif efisien. Nah, dan sesuai itu juga ada permintaan dari Kementerian Lembaga. Jadi ada permintaan juga Bu bahwa ini bisa dilakukan proses dijadikan satu karena pada proses bisnisnya katanya usaha-usaha itu dia melakukan dua kegiatan itu gitu. Karena kan agak repot kalau akhirnya kita menerima bahwa adanya pengembangan di pengeluaran kode 78104. Itu untuk kasus di 78 ya Bu. Nah, kalau di untuk kasus tadi Bu pelatihan kerja ini sebenarnya yang sudah kami sampaikan ya Bu, ini adalah bekerja berdasarkan konsep dari klasifikasi itu berdasarkan referensi internasional seperti apa gitu Ibu. Jadi kami juga mencari-cari begini bahwa pada proses bisnisnya dasar dari aktivitas ekonomi pelatihan kerja itu adalah ranahnya adalah konsep dasar ya Bu. Jadi kita tidak pada proses ini kita tidak melihat kewenangan atau siapa pemilik dari KBRI tidak Bu, tapi dari prinsip ngomong kita soal aktivitas. Dia aktivitasnya apa sih? Itu harus dikelompokkan pada kelompok yang sama, Bu. Jadi agak aneh nanti misalkan ketika katakanlah ada sedangkan laki dan perempuan gitu, Bu. Nah, ketika ada sesuatu masa hanya karena dia agak berbeda, ya udah dimasukin aja kelompok yang dia agak berbeda padahal dia adalah kelompok yang satu lagi. Ya, makanya untuk ini kita kembalikan ke itunya Bu ke apa region aslinya gitu bahwa untuk kegiatan 784 pelatihan kerja itu kita kembalikan ke eh, konsep
jasa pendidikan. Itu sih Bu dari kami mungkin mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan lah gitu kenapa prosesnya ada beberapa pemecahan di 78 dan ada pemindahan kode 784 ke kode 85. Gitu Bu, mudah-mudahan dapat Ya, ya. terima ya Ya, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ini saya jadi bertanya lagi ya, mohon maaf. Ya, Eh, Kalau saya secara pribadi sudah menduga ketika ketika terjadi pemecahan KBRI, ini pasti ada permintaan kementerian lembaga. Nah, ternyata betul ya kata Pak Yudi tadi, karena ada permintaan dari kementerian lembaga. Nah, ini ada Bapak Ibu dari BKPM ya. Ini saya tahu seperti apa. Kalau misalnya kita nggak punya konsep, mestinya harus begini. Tapi kemudian ada permintaan kementerian lembaga yang A, ini kan akan jadi bingung. Karena semua kementerian punya 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 kepentingan ya. Nah, kemudian dipilih kementerian mana yang diikuti maunya, ini kan sebenarnya ya kalau menurut saya sih bahaya nih ya dalam implementasi nanti. Jadi kalau menurut saya kita harus punya konsep yang ya nggak apa-apa itu memang kebetulan pas dengan permintaan ke kementerian lembaga itu karena memang konsepnya pas seperti ini. Tapi kemudian kita tidak punya konsep, kemudian ada permintaan lembaga yang ini minta. Kalau nggak berbenturan, kalau berbenturan ini kan akan bahaya nanti mana yang akan dipilih, kementerian mana yang akan dipilih itu yang pertama, Pak Yudi. Kemudian yang kedua saya masih agak apa dengan istilah ya. Oke, ya paham dengan isik, tapi permasalahannya ini kita kan harus menjaga implementasinya nanti di Indonesia sehingga masyarakat itu paham gitu, nggak bolak-balik ke kita bertanya yang KBLI ini yang apa sih gitu. Jadi kami berharap ketika dia melihat nama KBLI-nya itu dan kemudian dia udah paham, oh oke, saya ini udah pas di sini. Jadi dia tidak bingung, nggak bertanya lagi gitu. Nah, misalnya tadi yang sudah disampaikan Pak Yudi ya, aktivitas penempatan untuk rumah tangga sebagai pemberi kerja. Oke, saya paham berarti aktivitas itu penempatan ke rumah tangga karena pemberi kerjanya di dalam sebagai pemberi kerja di rumah tangga itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ini, jadi untuk yang pembantu rumah, itu untuk pembantu rumah tangga. Kalau misalnya saya artikan untuk penempatan dalam negeri, karena memang implementasinya ada di tempat kami, berarti aktivitas penempatan untuk perusahaan ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan awak kapal, aktivitas penempatan untuk di kapal atau dan lain sebagainya. Nah, apa nggak sebaiknya seperti itu ya? Sehingga masyarakat itu nggak bingung gitu dengan nama-nama ini. Oh, oke, saya kalau melakukan ini, saya mestinya KBL-nya ini. Kalau saya melakukan yang ini, saya KBL-nya ini. Ini mungkin dari BKPM ya Pak Yudi ya, silakan aja ini cuman bertanya. Mungkin itu Pak Yudi, terima kasih. ya baik, Krista. Jadi memang seperti yang kami sampaikan gitu ya, ini beberapa eh, sebenarnya eh, bukan hanya terkait dengan ini Bu, karena pada proses bisnisnya kalau Bu Isna eh, paham bahwa memang KBL ini semenjak tahun 2020 itu memang kami melakukan proses itu adalah pembentukannya itu memang melibatkan kementerian lembaga seperti yang tadi Bu, agar implementasi di lapangan itu tidak kalau kalau hanya BPS yang melakukan proses ini saya bilang tadi kalau berdasarkan konsep klasifikasi kami hanya akan membagi berdasarkan aktivitas homogenitas aja Bu, tetapi apakah pembagian itu terimplementasi nggak di lapangan, artinya nanti kita bagi ternyata nggak ada di lapangan, tidak perlu dibagi sebenarnya gitu Bu. Nah makanya semenjak 2020 dan 2025 kami melakukan proses pembahasan ini dengan melibatkan lembaga, artinya 1 tahun sebelum pembahasan ini kami sudah menginformasikan kepada kementerian lembaga itu untuk melakukan proses identifikasi apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu ditambah, ataukah ada yang dirubah gitu ya pada proses seperti itu. Artinya seperti yang tadi Bu Isna itu bukan kita mengikuti atau menerima apa tadi ya ini, tetapi memang pada proses bisnisnya eh, kita memang meminta masukan kepada kementerian lembaga Bu Isna untuk melakukan proses perbaikan ini agar implementasi karena nanti pada proses bisnisnya KBR ini tidak hanya digunakan pada kegiatan statistik Bu saat ini,
Itu, mungkin nanti teman-teman di Kementerian Keuangan atau di Kementerian bidang perekonomian atau BKPM dapat menjelaskan lebih dalam seperti itu. Kenapa pada saat ini KBL ini juga ketika pada proses bisnisnya juga melibatkan masukan dari kementerian lembaga karena sebenarnya nanti implementasi karena pada prinsipnya di lapangan KBL ini adalah menjadi apa binaan-binaan oleh kementerian lembaga. Seperti itu Bu, intinya seperti itu. Kenapa tadi jadi saya ingin sedikit memberikan tanda jadi bukan BPS atau tim ketika masa itu menerima masukan apa tadi hanya kementerian ini yang diterima ini tidak. Semua dalam pada proses bisnisnya dan semua kementerian lembaga yang terlibat itu sudah ada Bu, sudah dilibatkan pada proses pembahasan untuk tiap-tiap KBLI. Jadi tiap kami kurang paham kalau tiba-tiba ada kementerian lembaga yang katakanlah komplain terkait dengan KBLI ini karena pada proses bisnisnya semua KBLI ini dibahas, diforumkan, diflorkan oleh kementerian lembaga yang terkait dan juga ada BKPM, ada Kementerian Bidang Perekonomian yang juga turut mengawal. Jadi semuanya itu tidak hanya pada prinsipnya kalau eh, BPS itu ketika suatu KBLI itu tidak eh, di tidak ada pemecahan, Bu, kami tidak akan memecah karena pada prinsipnya kalau hanya berdasarkan klasifikasi kita tidak perlu mencari apa, tapi pada implementasi lapangan ternyata mereka membutuhkan aktivitas yang lebih spesifik gitu kan, kelompok yang lebih spesifik gitu, sehingga karena ada proses bisnis berikutnya yang harus dihandle gitu. Nah itu selagi tidak keluar dari konsep klasifikasi itu akan kami apa akan kami pertimbangkan dan akan didiskusikan apakah ini perlu dibuka apa nggak seperti Bu Isna. Jadi pada prinsipnya pada proses pembentukan klasifikasi selama 2 tahun ke ini, 2 periode 2020 dan 2025 itu kami sudah berdiskusi dengan banyak pihak sih Bu. Pada prinsipnya dari judul, deskripsi sampai pembacaan kode itu sudah kami vlog. Itu sih Bu mungkin. Mungkin Bu Isna yang ada Pak Agung ya mungkin ya. Pak Yudi, ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. dapat ada sedikit. Silakan Bu, Baik. siap. Ya, Bu, Ah, siapa tadi? izin Iya, Bu Isna, Bu Direktur, Pak Yudi. iya silakan Pak. Iya, Bu Isna izin ya melanjutkan tadi ya sebenarnya Pak Yudi Silakan, pertanyaan dari silakan. Bu Isna tadi. Sebenarnya kalau kita melihat apa KBLI ini, kalau kita berbicara sebelum sebelum apa pasca OSS ya, kalau kita kalimatnya untuk perizinan berusaha walaupun eh, di tahun PP 5 2021 yang sekarang PP 28 2000 PP 28 2025 ini kan sebagai acuan ya untuk menentukan pelaksanaannya adalah sebagai Kementerian Pengampu ataupun dasar dasar pelaku usaha itu akan mengajukan perubahan. Nah, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yudi ya bahwa terkait dengan sektor ketenagakerjaan itu kan ada beberapa hal yang perubahan Pak Yudi. Baik tadi kategori kita yang awalnya N berubah menjadi O maupun yang di bagian pelatihan kerja masuk kepada P ya pendidikan kan begitu tuh ya ada beberapa penggabungan maupun pemecahan maupun tadi ada terkait dengan uraian atau deskripsi. Nah terkait dengan kita ada beberapa hal Pak Yudi yang ternyata ini implementasinya juga tadi langsung kemarin Bu Isna mohon izin ya kemarin itu Pak Sesmenko ya, Pak Sesmenko itu mengundang kita Kementerian Ketenagakerjaan salah satunya yaitu terkait dengan uh, isu untuk yang pekerja migran. Awalnya untuk pekerja migran. Karena muncul di sini adalah KBRI 78104. Nah, Kementerian Perhubungan mengajukan sebagai pengampu untuk awak kapal karena di dalam penempatan pekerja migran penempatan tenaga kerja yang awalnya di KBLI 78101 maupun 78102 yang Pak Yudi sampaikan itu kan mencakup perekrutan dan penempatan awak kapal baik dalam dan luar negeri. Nah, sekarang ini kan udah pecah KBLI ya itu terkait dengan awak kapal. Nah, penempatan awak kapal di dalam 78104 itu baik dalam dan luar negeri gitu. Nah, awalnya munculnya cuma luar negeri ini. Terus saya baca kemarin, wah dalam negeri berarti
yang kita tempatnya Bu Isna untuk penempatan KBLI 78101 yang terkait dengan saat ini Pak Yudi itu untuk perusahaan penempatan tenaga kerja swasta yang awalnya termasuk perekrutan awak kapal, ini nggak ada rumahnya lagi nih konteksnya untuk urean. Kan begitu ya, kalau kita baca nggak masuk, harus masuk ke KBLI 78104. Nah, 78104 ini kan mengatur terkait dengan dua hal ini, dalam dan luar negeri. Gitu. Nah, kemarin dari hasil rapat dari Pak Sesmenko dan dihadiri oleh Pak Bakti, Pak Ellen kan gitu, jajaran eselon 1 kementerian lembaga terkait itu belum bisa diputus. Jadi masih masih perlu nanti penjajakan level di bawah gitu kan. Nanti akan dibawa lagi untuk menentukan BAK ataukah terkait dengan berita acara kesepakatan ini tadi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman dari Kemenko ya, karena itu ada keterkaitan dalam negeri. Nah, kita posisi kita terkait dengan penempatan PPTKS itu nanti seperti apa nih? Yang selama ini kan sudah berjalan. Kita Pak Yudi, kita terus terang sudah berjaya jalan ya untuk penempatan awak kapal perikanan. Kan begitu ya dengan KKP. Nah, ini nanti pasti akan berubah bisnis prosesnya dengan adanya KBLI 78104 ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Yudi, kalau yang lainnya mungkin nggak ada masalah ya Pak Yudi ya menurut kami ya. Maksudnya konteksnya baik tadi penggabungan di outsourcing yang awalnya 78200 menjadi 78300 disimplifikasi menjadi 78200 maupun tadi walaupun ada di kita 78104 itu ada babysitter atau pengasuh anak gitu, tapi kan itu rumahnya di 78200 sepanjang dia bukan pemberi kerjanya dalam perusahaan penempatan kan gitu, sebenarnya sudah clear tuh. Yang jadi persoalan kembali, kami itu kemarin diundang untuk tiga agenda sebenarnya. Agenda pertama itu tadi, terus agenda kedua itu antara perhubungan dan KKP itu nggak ada dengan berisan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, yang ketiga nih Pak Yudi itu terkait dengan perpindahan KBLI yang awalnya untuk pelatihan kerja ya. Pelatihan kerja itu kan awalnya kita cuma perpindahan aja tuh, yang dari N kan gitu tuh, yang awalnya KBLI 78421 sampai dengan KBLI 78429 dipindahkan kepada P gitu kan. Kan begitu tuh awalnya nih ya kan. Nah, walaupun sudah ada masukan dari Kementerian KP2MI, penempatan dan pelindungan, kami seingat kami dan kami juga punya notulen sebenarnya kita menolak nih terkait dengan kekhususan untuk pelatihan penempatan pekerja ke luar negeri karena bisnis proses yang ada saat ini pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja itu juga termasuk untuk penempatan proses penempatan nantinya setelah dilatih dalam dan di luar negeri kan gitu, larinya kan ke arah sana kan begitu ya. Nah, terakhir seingat kami kita rapat di BPS dan hadir juga jajaran dari KP2MI, dari BPS juga kan kita dari kita. Nah, tanggal 2 September juga dikonfirmasi ulang gitu kan. BPS juga mengundang kami via Zoom gitu kan. Via Zoom, tapi KP2MI tidak hadir seingat saya. Kan gitu. Kita posisi tetap sama Pak Yudi bahwa posisi untuk pelatihan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri itu sama gitu, posisinya sama. Kan kita posisinya bisa dipakai KBLI yang ada 78421 maupun 78429. Ternyata kemarin kami melihat pas pada waktu di Menko, kita kaget juga. Ternyata uraian deskripsinya berubah, ada penambahan tuh di KBLI 85579 nih. Yang awalnya kan 78429 kan berubah menjadi KBLI 2025 85579. Di sana ada uraian terkait dengan termasuk pendidikan dan pelatihan bagi pekerja luar negeri nih atau migran. Kan begitu tuh ya. Nah, padahal kita melihat pas pada waktu kita pembahasan terkait dengan KBLI 2025 itu kita tidak sepakat gitu Kementerian Ketenagakerjaan, tapi tiba-tiba muncul gitu kan. Itu yang jadi kendala, akhirnya muncullah tadi pengajuan dari KP2MI sebagai pengampu juga untuk KBLI 8879. Mungkin itu informasi Pak Yudi, terima kasih.
Baik, Pak Agung mungkin dari terima kasih atas masukannya ya terkait dengan eh, pembahasan terkait dengan tadi ya kode 78104 ataupun 784 yang pindah ke 855 ya itu kalau dari sisi kan memang pada beberapa bisnisnya itu kami melihat lebih ke aktivitas dulu ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau pada proses kan saya nggak tahu kalau dari proses dari kami kan kami hanya melihat bahwa ketika pada pembahasan itu kan ada proses pengusulannya, tapi pada proses siapa yang akan mengampu suatu KBRI sebenarnya eh, kewenangannya bukan di BPS sih sebenarnya ya, Pak Agung ya mungkin ya itu mungkin nanti ada teman-teman dari kementerian lain ya yang akan bisa menjawab logisnya itu atau argumennya apa sehingga beberapa KBRI yang mungkin awalnya di KBRI di suatu kementerian itu bisa pindah ke kementerian lain ya. Jadi saya nggak tahu pada prosesnya saya nggak tahu apakah KBRI 2025 ini sudah ada kesepakatan penempatan apa siapa pengampu siapanya kalau saya pribadi saya nggak paham itu mungkin saya nggak tahu kalau tim klasifikasi di BPS yang lain apakah karena kalau saya pribadi saya belum pernah diundang untuk pembahasan terkait dengan apa penempatan suatu KBRI oleh kementerian lain ya untuk khususnya untuk KBRI 2020 2025 ya kalau 2020 untuk beberapa kali itu kita memang pernah diundang ya tapi kita bukan sebagai penentu kami hanya diberikan biasanya sebagai pemberi apa ya masukan aja bahwa aktivitasnya apa sih gitu-gitu tapi tidak pada mengarah bahwa ini harus oleh siapa karena itu ya penentunya adalah kementerian lembaga lain gitu sih Mas Agung ya Pak Agung ya terkait dengan beberapa proses. Jadi pada prinsipnya yaitu kalau kami tadi pemilihan di 784 itu adalah karena kita hanya melihat pada proses bisnis dan ada beberapa referensi internasional sebagai output dari suatu jasa pelatihan pendidikan itu dari secara internasional itu adalah output dari sektor atau dari kategori jasa pendidikan. Jadi kami melihat berarti aktivitas pelatihan itu yang menghasilkan jasa pelatihan itu sebaiknya di kodenya adalah kode pendidikan. Nah, terkait dengan siapa pengampunya itu tidak menjadi bahasan di klasifikasi sebenarnya. Jadi klasifikasi itu sebenarnya bebas bebas aja ketika suatu kode mau dihandle oleh siapa eh, selagi apa sesuai dengan aturan atau apa yang harus diputuskan gitu itu gitu kan dan juga terkait tadi mungkin mencatat juga karena pada proses bisnisnya setelah tahun 2020 ke sini KBL itu harus ada pengampunya kemudian harus dilakukan proses bisnis pembuatan bla bla blanya itu biasanya eh, kami tidak serta-merta memecah sendiri atau seperti itu gitu ya Bapak Ibu Guru ya sehingga karena ada konsekuensinya nanti ketika eh, katakanlah KBR ini nanti melakukan proses itu kan harus ada siapa yang melakukan pindahnya siapa yang harus melakukan proses pembuatan NSPK peraturan desa handle itu ternyata banyak setelah era bahwa klasifikasi ini dijadikan dasar pada proses pendaftaran suatu kegiatan ekonomi. Jadi eh, ke sana sih ujungnya. Jadi kemarin sampai saat ini ketika memang tidak ada proses usulan yang signifikan atau segala macam, biasanya kami tidak akan melakukan proses perubahan. Itu mungkin Pak Agung. Mungkin tadi saya terkait dengan pengampu itu juga saya tidak punya wewenang untuk membahasnya gitu. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi ke kementerian lembaga. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan bisa tercerahkan sedikit ya dari apa yang saya paparkan. Saya kembalikan ke teman-teman kemenangan. Ya, baik Pak Yudi, Bu Mas Agung. Silakan Bu Ana, mungkin ke Eh, BKPM ya. Baik, terima kasih Bu Direktur. Mungkin ada dari Menko barangkali Bu ya, karena
ada juga yang mau kami tanyakan kepada Bapak Ibu yang Menko, Bu, berkaitan Ya, dengan silakan. tadi kan karena sudah ada KBLI 78104, kemudian 78109. Nah, posisi kami di dalam perizinan itu nanti seperti apa? Apakah nanti siapa yang diberikan hak akses seperti itu, Bu? Karena kan kalau untuk 78104 itu kan ada 4 kementerian ya, Kemnaker, KP2MI, kemudian Perhubungan Laut, dan KKP. Nah, ini mohon pencerahannya dari Menko, apakah nanti kami diundang berkaitan dengan hal tersebut atau seperti apa begitu, Bu? Sebelum nanti, sebenarnya ini banyak, Bu, pertanyaan-pertanyaan untuk teknisnya berkaitan dengan teman-teman yang di BKPM. Terima kasih, Bu Direktur. Ya, terima kasih Bu Ana. Silakan Bapak Ibu dari Menko, ada yang bisa memberikan masukan? Mohon izin Ibu Direktur dan Bapak Ibu, saya Nia dari Kemenko Perekonomian menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi yang dari Kemnaker terkait 78104 dan mungkin 85579 juga ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Agung, hasil rapat eselon 1 kemarin yang dipimpin oleh Pak Sesmenko itu hasilnya adalah nanti akan dilakukan pembahasan tingkat eselon 2 untuk memastikan kembali apakah nanti KBLI 78104 yang memang beririsan dengan KL-KL lain itu apakah akan dilakukan pemisahan ruang lingkup sehingga nanti akan jadi multi pengampu atau mekanismenya seperti apa. Nah, itu memang akan perlu pendalaman lebih lanjut melalui rapat teknis yang akan dilaksanakan. Kami belum tahu kapan, tapi mungkin nanti akan segera dilaksanakan. Hasil kesepakatan rapat nanti akan dituangkan melalui mekanisme berita acara kesepakatan. Nah, BAK ini nantinya akan menjadi landasan kita dalam penanaman di dalam sistem OSS-nya, Bapak Ibu. Demikian, Bapak Ibu, mungkin bisa ditanggapinnya seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Nia. Berarti tadi pertanyaannya Bu Ana, kita menunggu nanti ada pembahasan lebih lanjut ya, Bu Nia ya. Iya, betul, Ibu. Baik ya. Terima kasih Bu Nia. Bu Isna izin ya Bu Direktur. Silakan. Jadi kalau terkait tadi ya, itu awalnya kan awalnya undangan kemarin itu cuma terkait dengan awak kapal luar negeri Bu Dir. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita baca uraian atau deskripsi terkait dengan 78104 tadi saya sampaikan itu kan awak kapal di dalam dan di luar negeri nih. Nah, yang di dalam kita itu kan beririsan ya, maksudnya konteksnya. Jadi kan ada nanti kejelasan apapun itu hasil keputusan. Nanti Kemenaker juga terutama di tempatnya Bu Isna, Bu Direktur, itu perlu diundang ya Mbak Nia ya. Jadi tidak hanya Perhubungan dan KP2MI dan sekaligus KKP juga. Jadi sebenarnya kemarin itu udah forumnya udah lengkap juga, empat kementerian sebenarnya kan begitu. Mungkin itu tambahannya Mbak Nia. Iya, betul Pak Agung. Nanti segala pihak yang berkepentingan memang akan diundang semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Nia ya, biar tidak ada komplain di belakang kira-kira seperti itu. Ya, begitu Bu Ana. Silakan Bu Ana jika masih digunakan yang lain. Silakan. Terima kasih Bu Direktur. Masih ada pertanyaan juga terutama dari Bapak Ibu yang dari BKPM berkaitan tadi dengan adanya beberapa ini ya perubahan di dalam KBLI, itu ada yang digabung, dipecah dan berubah seperti itu. Nah, ini berpengaruh kepada teman-teman kami pelaku usaha seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami mohon penjelasan dari BKPM berkaitan dengan praktek di lapangannya Bapak Ibu. Jadi kan apa yang harus dilakukan teman-teman yang dari pelaku usaha itu ketika mereka sudah mendapatkan izin, izin misalnya kayak ini ya 78104 teman-teman job portal itu kan memang di 2020 kan KBLI-nya 78104. Nah, kemudian berubah di tahun 2025 ini menjadi 78105. Nah, bagi teman-teman yang memang dia sudah keluar sertifikat standarnya, apakah mereka juga harus mengkonversikan KBLI-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga ada kesulitan dari teman-teman untuk melakukan konversi Bapak Ibu berkaitan dengan KBLI itu, terutama juga dari teman-teman Binala Votas ini karena dari banyak tadi kan ya ada
beberapa KBLI di tahun 2020 kemudian berubah menjadi satu KBLI, ini tentunya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ketika dia mengajukan itu masih menggunakan KBLI yang 2020, nah karena sesuatu hal, mungkin karena teman-teman itu, mohon maaf ya, kadang pelaku usaha itu untuk melengkapi apa namanya persyaratan-persyaratan itu kadang berhenti di mereka bukan di kita. Jadi untuk melengkapi itu kadang agak lambat seperti itu. Nah, otomatis eh, sebenarnya sekarang ini sudah berlaku di 2025. Nah, itu seperti apa? Apakah juga diperlukan konversi kembali kemudian pengajuannya dari awal atau nanti seperti apa? Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dari BKPM, mohon pencerahannya. Terima kasih. Izin mungkin ada Bu Galuh atau Pak Dodi ya dari BKPM atau Mbak Sarah ya. Kami mohon pencerahannya. Izin Bapak Ibu, izin Direktur Bu Ana, saya Galuh dari SPB. Mungkin di sini ada Pak Zuli juga, nanti mohon dikoreksi Pak Zuli. Jadi seperti yang dijelaskan dari Pak Yudi BPS tadi bahwa memang implementasi di sistem maksimal 6 bulan dari berlakunya peraturan BPS dan kami di OSS sudah menerapkan per tanggal 15 Juni 2026. Jadi saat ini di OSS sudah menggunakan KBLI 2025 Bapak Ibu. Kemudian untuk pertanyaan tadi, apabila pelaku usaha sudah memiliki izin, maka sebenarnya itu selama masih berlaku, maka tidak perlu ada aksi apapun dari pelaku usaha. Jadi apa yang sudah dimiliki pelaku usaha di akun OSS masih dapat digunakan sepanjang memang masa berlakunya masih ada. Dan sebelumnya tidak sempat disosialisasikan juga terkait rencana penerapan KBLI 2025 ini oleh BKPM juga waktu itu bersama BPS dan AHU juga. Jadi karena ini merupakan penyesuaian dari sisi pemerintah, maka pelaku usaha tidak perlu melakukan apapun. Pelaku usaha itu perlu melakukan perubahan akta apabila ada aksi korporasi perubahan dari pelaku usaha. Namun apabila tidak ada perubahan apapun, maka izin yang sudah dimiliki pelaku usaha masih dinyatakan berlaku. Kemudian mungkin ada tambahan lagi dari Pak Zuli, izin Pak Zuli. Oh iya Mbak Galuh. Maaf, saya sambil ada yang di kerjaan juga tadi sama teman. Saya sempat mendengar bahwa eh, ada pertanyaan menyangkut eh, konversi KBRI 2025 ini ya. Mungkin boleh saya share screen Bapak Ibu sebentar. Nah ini udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu slide dari sosialisasi yang pernah dilakukan oleh tim BKPM. Mungkin berkaitan dengan implementasi KBLI 2025 ini, itu kita mengacu kepada surat edaran bersama SED Menteri Investasi, Hukum dan Kepala BPS. Pada prinsipnya di OSS itu eh, ada beberapa ketentuan terkait dengan implementasi ini. Pertama ini status perizinan berusaha baik
Persyaratan Dasar, Penjualan Usaha, PBU Buku yang sudah terbit dan terverifikasi sebelum berlakunya KBI 2025 pada prinsipnya itu dianggap masih berlaku, tetap masih berlaku. Kemudian untuk penyesuaian KBI 2025 sendiri itu ada istilahnya penyesuaian mandiri, di mana pelaku usaha wajib menyesuaikan KBI 2025 melalui perubahan anggaran dasar jika melakukan aksi korporasi yang mengubah substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jadi arti dari aksi korporasi itu seperti itu, merubah maksud dan tujuannya atau di pasal 3 akta perusahaan. Kemudian juga adanya perubahan kegiatan ruang lingkup. Nah itu harus melakukan penyesuaian secara mandiri. Tentu saja ini mungkin melalui bantuan notaris. Kemudian untuk penyesuaian otomatis ini berlaku jika perubahannya hanya berupa kode numerik. Lebih tepatnya mungkin perubahan satu ke satu ya, one to one, di mana perubahan yang terjadi hanya dari sisi pengkodeannya saja, tapi dari sisi substansi atau ruang kegiatan usahanya masih sama. Nah, di sini sistem OSS dan Dirjen AU akan melakukan penyelesaian otomatis tanpa perlu perubahan anggaran dasar atau tidak perlu merubah akta. Fully dilakukan oleh sistem. Nah, untuk tenggat waktunya ini 18 Juni sudah harus go live, tapi kita alhamdulillah 15 Juni lalu kita sudah rilis ke production untuk implementasi KBI 2025 ini. Nah mungkin saat ini setelah rilis tanggal 15, istilahnya mungkin masih di masa transisi yang kebanyakan pelaku usaha masih banyak berkendala. Ya mau nggak mau ini mungkin dari sisi penyebar luasan surat edaran bersama ini mungkin perlu disebarluaskan lebih jauh lagi dengan bantuan teman-teman dari KL lain. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan implementasi KBI 2025 di OSS ini. Baik, terima kasih Pak Juli. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman Binala Kota, silahkan. Baik Pak Juli, perkenalkan saya Medi dari Direktorat Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Kami mengelola PB Umpo penyelenggaraan pemagangan di luar negeri terkait perubahan KBLI dari 78425 menjadi 85575. Yang per tanggal 15 Juni ini kan ketika sistem mendeteksi bahwa KBLI harus dirubah. Jadi memang ketika pemeriksaan semua untuk memperbaiki dokumen yang sudah diajukan, mereka memang wajib untuk merubah KBLI. Kendala di kami itu ketika konversi dari KBLI 2020 menjadi 2025 itu masih banyak yang bingung dari LPK yang badan hukumnya PT atau yayasan, apakah sesuai petunjuk kami dapat mendapatkan sesuai petunjuk panduan proses konversi ini, apakah proses konversi ini mengikuti poin A, pengajuan baru kegiatan usaha KBLI 2025, poin B, pengajuan kegiatan usaha existing, atau poin C, perpanjangan atau pemutakhiran kegiatan usaha KBLI. Itu aja sih Pak Juli, terima kasih. Oh iya, untuk panduan KBLI konversi KBLI itu saya perlu cek lagi Pak ya, sudah ada versi terbarunya atau belum. Tapi memang di situ cukup jelas Pak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk KBLI yang perubahannya hanya kode numerik itu Pak Luka tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Saya melakukan konversi tersebut. KBLI berapa? Kalau KBLI-nya ini sesuai dengan anggaran dasar 78 ada perubahan dalam rangka aksi korporasi, itu memang perlu disesuaikan 579 di
855. Kita secara mandiri ya. Mungkin begitu, Pak. Izin Pak Yuli, jadi kan di teman ini kan di Mas Medi itu kan dari 78425 kemudian ketika dia mengajukan sebenarnya dia sudah punya di aktenya 78425 gitu ya. Ya, di sana bukan standarnya. Nah, kemudian ternyata dia baru mengajukan sekarang itu ke aktivitas 78425, tapi ternyata ketika dia mengajukan KBLI-nya sudah berganti 85575 gitu. Nah, itu pelaku usahanya bagaimana, Pak? Apakah melalui notaris atau dia mengkonversi sendiri gitu, Pak? Izin bantu jawab, Ibu. Saya Dodi, Bu, dari Direktorat Wilayah 4, Bu, dari BKPM. Terkait perubahan tersebut mungkin Maaf, Bapak, suaranya kurang jelas, Bapak. izin, Bu, mohon maaf ada gangguan di audionya, Bu, tadi. Oh iya. Maaf. Ya, sudah jelas sekarang, Pak. Terkait perubahan KBLI tersebut memang ini sifatnya case by case, Ibu. Jadi mungkin harus dilihat dulu dari tampilan pelaku usaha. Jadi secara umum itu nanti pelaku usaha melakukan perubahan badan usaha. Jadi nanti setelah masuk ke perubahan badan usaha, itu di screen berikutnya ada beberapa hal yang harus dicentang. Pertama, ubah data profil, terus perubahan modal perseroan, dan perubahan maksud dan tujuan. Nah, nanti setelah masuk ke screen berikutnya, itu nanti di sebelah bagian perubahan maksud dan tujuan, nanti di sebelah kanan bawahnya ada keterangan, Bu. Di sebelah kanan ininya ada keterangan KBLI 2017, KBLI 2020 atau KBLI 2025. Nah, itu kalau KBLI yang di bawah 2020 yaitu KBLI 2017 atau 2007 itu harus dilakukan perubahan atau penyesuaian KBLI-nya di notaris dulu, Bu. Baru nanti selanjutnya dilakukan perubahan badan usaha lagi di sistem OSS. Namun kalau pas perubahan badan usaha tersebut ternyata pas dilihat di pojok kanan bawah itu dia di bagian perubahan maksud dan tujuan, KBLI-nya sistem membacanya sebagai KBLI 2020, itu bisa lanjut untuk konversi. Nanti pada saat pengisian data usaha nanti ada notifikasi untuk perubahan dari KBLI 2020 menjadi KBLI 2025. Nah, nanti itu dicentang disclaimer-nya. Sementara kalau case yang terakhir karena dia sudah melakukan perubahan jadi KBLI 2025, nah di perubahan badan usaha tersebut nanti KBLI-nya terbacanya KBLI 2025, dan nanti pada saat perubahan penginputan data usaha itu KBLI yang terbacanya langsung KBLI 2025. Nanti di sistem OSS ada keterangan KBLI 2025 misalnya 78109V 2025. Nah, seperti itu, Bu. Jadi mungkin nanti bisa dicek di perubahan badan usahanya. Jadi ini ada yang harus ke notaris, ada yang tidak. Cuma kalau yang harus ke notaris itu adalah yang KBLI-nya 2017 atau KBLI yang sebelum 2020. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Juli atau rekan dari Direktorat Sistem Perizinan Berusaha. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Berarti kasus per kasus ya, Pak ya? Iya, case by case, Bu, ininya. Iya. Ya, ternyata banyak ininya ya. Kalau 2017 di bawah 2020 harus ke notaris, kalau 2020 dan lain sebagainya ada khusus tersendiri. Iya, betul. Teman-teman dari atas sudah ya? Oh ya, sudah, Pak. Nanti bisa disampaikan kepada pelaku usahanya. Tapi Pak, ada ininya nggak ya, Pak ya? SOP atau apanya, Pak, di dalam OSS itu ketika ada hal seperti ini, biar kita ada acuannya gitu, Pak.
tutorialnya atau gimana gitu Pak? Izin Bu, mungkin kami cari dulu ya Bu ya panduannya. Kalau kemarin sih ada panduannya di linknya itu, namun kami nanti coba cek kembali di beranda apakah sudah ada di beranda sistem OSS atau belum. Kalau untuk panduannya sendiri sebenarnya sudah ada, cuma mungkin harus dicek di FAQ atau di panduan OSS-nya apakah sudah update atau belum gitu Bu. Nanti kami mungkin nanti saya coba sampaikan kalau sudah ada linknya atau ininya ke Ibu Dewi mungkin. Oh ininya. baik. Ya. Baik. Terima Yang- kasih banyak Bapak. Yeah. Iya. Mohon maaf Bu, ini baru bisa gabung tadi ada rapat dulu Bu ininya. Jadi nanti kami akan komunikasi Bu lebih lanjut dengan Ibu Dewi mungkin Bu ininya. Baik, siap Iya. Bapak. Yeah. Iya. Terima kasih Baik, banyak baik. Bapak pencerahannya. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan berkaitan dengan praktek? Ya, silakan Pak Ardi. Pak Dodi, izin Pak Dodi mau bertanya. Ini Baik, Pak. ada job portal, dia sudah memiliki sertifikat standar. Tapi ternyata dia kemarin saya lihat kok dia muncul lagi ya di pengajuan. Kalau menurut dari pihak perusahaannya katanya kemungkinan karena ada peralihan KBLI 2020 ke 2025 di sistem secara otomatis gitu Pak. Apa benar gitu Pak? Izin Pak, mungkin untuk case seperti ini mungkin harus dicek dulu Pak di sistem OSS-nya apakah dia memang pengajuan baru, NKU baru atau ada pemutahiran atau seperti apa, karena nanti kalau yang seperti kami ketahui itu kalau untuk KBLI 2000 untuk implementasi KBLI 2025 ini, kalau KBLI yang lamanya sudah terverifikasi atau sertifikat standarnya sudah terverifikasi, ini tidak perlu dilakukan perubahan apapun, jadi masih bisa dipergunakan gitu Pak untuk perizinan berusahanya atau sertifikat standarnya. Namun kalau misalnya sertifikat standarnya tiba-tiba muncul dan itu dengan KBLI 2025 misalnya, nah itu mungkin harus ditelusuri lagi. Namun umumnya itu bisa jadi pengajuannya itu dilakukan setelah implementasi KBLI 2025 Pak, seperti itu. Jadi kemungkinan pengajuan baru Pak ini. Tapi kalau yang karena pada prinsipnya KBLI 2025 itu akan muncul di sistem OSS bagi kegiatan usaha yang sedang berproses Pak. Tapi kalau yang sudah terverifikasi atau sudah berlaku efektif izinnya itu tidak perlu Pak ininya, seperti itu Pak. Oh ya. Oke. Tapi kalau ininya berarti saya tolak aja tuh bagaimana ya Pak ya? Baiknya ya. Prosesnya berarti proses ini ya Pak ya, pemenuhan persyaratan Pak ya ininya. Iya. Kalau di proses pemenuhan persyaratan biasanya dia sebelum lanjut ke ke pengiriman dokumen persyaratan biasa ada notifikasi penyesuaian ke KBLI 2025 Pak. Mungkin kalau KBLI-nya